Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini saya posisi di pembibitan kita yang PPKS Dampi. Karena pembibitan kita beda-beda ya bosku ya. Antara yang di rumah sama yang di ladang sama yang di pribadi perawat pribadi ini beda-beda ya. Oke, mudah-mudahan untuk kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penanggulangan sawit yang menguning. Kemarin ada saudara kita yang komen, terus juga ada yang minta pemilihan bibit ya. Nah, sama senior juga sebelumnya saya minta maaf kalau penjelasan nanti kurang pas, saya minta masukannya ya bosku ya. Oke, ini untuk yang bagus dulu. Untuk kita pemilihan bibit itu yang kayak gini bosku ya. Jadi ini sudah kelihatan. Pokoknya intinya saja saya ambil intinya saja, tidak usah runut ya. Kita ambil yang simpel-simpel aja. Ininya membulat besar di bawah ya. Terus daun ini pecahnya kayak gini, sempurna itu dia jarak pecahnya itu lebar-lebar ya. Terus ini banyak membuka kayak gini ya, dan pecahnya itu udah pasti di daun di bawah daun 7 atau 8, di bawah daun 8 ya, itu sudah pecah kayaknya, contohnya kayak gini-gini ya. Nah, kayak gini-gini pecahnya itu yang sempurna kayak gini. Terus ininya membulatnya di bawah, ininya mau mekar. Ini insya Allah yang kayak gini prospek bagus ya bosku. Nah, kayak gini ini pecah-pecah kayak gini. Ini di bawah, ini daun 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah mulai pecah. Ini mulai pecah 4, 5, 6. Daun 7-nya pecah sempurna ya. Kayak gitu ya bosku. Ini sedikit penjelasan saja. Nah, kayak gini. Ini prospek bagus. Ini di bawah, ini umuran setahun bosku ya. Nah, terus untuk yang menguning, ini kemarin semua menguning bosku ya. Ya bukan enggak semua. Nah, ini masih ada yang ini kehabisan kapur ya. Saya jalan dari sana. Nah, ini kehabisan kapur, jadi maaf ini mungkin suara agak karena mau habis hujan juga. Ini angin agak lumayan sedikit kemersek mungkin ya. Jadi ini yang menguning, ini kehabisan kapur. Ini sebenarnya sepele bosku ya, sepele, tapi yang masih pemula ini bingung. Dan saya melihat itu banyak yang mengeluh. Ini sebenarnya menguning kayak gini sebenarnya nggak masalah ya, untuk prospeknya nggak masalah. Yang penting ciri-ciri pemilihannya bagus-bagus, kayak misalnya kayak gini menguning nggak masalah sebenarnya ya. Nah, kayak gini. Nah, tapi kalau pembibitan biasanya kan ya kurang nyaman lah untuk dibawa ya. Jadi ini sebenarnya sepelenya ini penanggulangannya. Ini langsung saja ya, saya kasih simpel aja. Ini panjenengan belikan kapur itu, tapi yang kapur bukan yang dilomit. Itu kapur kisrit ya. Kapur kisrit harganya itu kalau kemarin saya beli 350 ya. Oke. Itu aja, kita taburkan sini aja. Untuk 1 genggam kita pakaikan aja, jadikan 4 pokok atau 5 pokok gitu ya, untuk 1 genggamnya. Jadi kayak gitu. Ini tak kasih paling simpel ya. Nah, terus ini lagi untuk pemilihan bibit. Untuk para senior saya minta maaf ya kalau penjelasannya kurang pas. Untuk pemilihan bibit modelnya yang tidak perlu panjenengan bawa jika Anda membeli bibit bibit semacam sudah siap tanam. Nah, ini contohnya. Ini kan kemarin saya muat. Ini yang umur setahun. Ini saya muat dan saya kirim ya. Jadi orangnya nggak ke sini, tapi saya tetap pada pendirian saya. Jadi saya kalau mengirim itu hati-hati, istilahnya jaga juga bosku ya, hati-hati.
Jadi ini saya pilih yang kiranya bagus-bagus, dan ini aku ketemu kemarin itu yang perlu tidak kita bawa. Nah, contohnya ini contoh, ini tidak perlu kita bawa bosku ya. Kelihatan bagus tapi tidak perlu kita bawa. Ini saya kasih contoh sedikit ya. Kalau kayak gini beda lagi ya bosku, ini perlu kita bawa. Tapi ini yang tidak perlu kita bawa, ini saya sisihkan. Saya itu orangnya beda bosku, dan ini saya tidak memasarkan bibit saya ya. Jadi ini saya pun pembibitan, tapi saya cuma pengen memberi arahan-arahan ya. Jadi ini ada beberapa. Dulu sih sudah saya upgrade. Ini penampakan kalau setahun itu kurang lebih kayak gini kalau untuk pribadian ya bosku. Karena kebanyakan untuk pribadian itu kekurangan air atau pupuk ya. Ini tak bikin yang simpel aja, rata-rata. Seharusnya lebih dari segini ya, seharusnya umur setahun ini 15 November. Nah, intinya aja, kalau selain dilihat dari daun, pokok juga ini tidak tentu ya, untuk kita pengalaman lain-lain ya. Porsi pengalaman kita lain-lain ini berdasarkan pribadi saya ya. Nah, ini kalau udah kelihatan lidinya besar-besar kayak gini, ini perlu ditinggal. Dan yang utama ini pecahnya ini di atas daun 7 ini daun 1, daun 2, daun 3 saya tidak saya hitung. Dan ini daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya seharusnya sudah pecah, tapi ini kayak gini nggak mau pecah, ini kaku sekali. Nah, ini 8, 9, 10. Nah, ini bahkan sampai tinggi tidak pecah. Dan ini pun sampai nanti yang pecah cuma di sini, daun nomor 10 atau 11 ini mulai pecah sempurna. Ini tetap kayak gini sampai besar ya bosku. Nah, terus contoh lagi kayak gini. Ini contoh lagi. Ini kayak gini kan udah kelihatan ya. Ini biarpun di bawahnya membulat, tapi dia nggak mecah sampai atas. Dan yang pecah itu di sini posisinya mulai pecah. Ini mecahnya kan tidak sempurna. Itu sudah pernah saya bikin juga videonya ya. Seperti ini. Ini yang di sini kelihatan sempurna pecahnya ya. Tapi di sini tidak mau pecah dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tidak mau pecah, dan ini kaku. Nah, terus 8-nya tidak mau pecah, 9 kita coba. Nah, ini ditinggal aja. Ini saya tidak mengatakan ini jantan atau betina karena nggak tahu jenis kelaminnya. Cuma ini tak ambil yang simpel saja bosku ya. Terus kayak gini, kelihatannya sih emang bongkot besar ya. Ini tapi tidak mau buka, dan ini tidak mau pecah. Ini sama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya nggak pecah. 9-nya kita lihat, 9-nya 9, 10 kayak gini ya. Jadi nggak mau mecah ini ya. Dan ini lidinya besar-besar kayak gini ya bosku. Sama halnya dengan ini juga. Jadi ini yang simpel saja. Ini daun 1, 2, 3 nggak usah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini daun 7 yang nggak mau pecah. 8-nya pun nggak mau pecah kayak gini ya. Ini sama juga. Nah, 9 nggak mau pecah kayak gini. Yang mau pecah dia di sini, di daun antara 10, 11 ya bosku. Oke, itu ditinggal aja. Nah, ini contoh lagi yang kayak gini sama juga. Ininya udah besar, ininya bongkotnya besar, ini pelepahnya besar, ini nggak mau buka dan nggak mau pecah. 1, 2, ini 3 nggak usah dihitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pecahnya kayak gini, dan ini kelihatan sekali kaku bosku ya, kaku. Tuh, sampai keratak-keratak. Nah, ya. Ini anunya panjang-panjang berdiri kayak gini, ini nggak perlu kita bawa. Oke bosku, itu dulu mungkin. Dan untuk para senior saya minta maaf kalau penjelasan saya kurang pas ya, karena berbeda bosku, antara yang normal nggak normal itu udah kelihatan berbeda kayak gitu ya. Jadi kalau yang normalnya kayak gini, dia memendek
ininya pendek, apa namanya, jaraknya tuh pendek. Kalau ini beda lagi. Nah, kelihatannya panjang kan. Nah, dari jauh pun sudah kelihatan kayak gitu. Nah, kalau normalnya kayak gini pendek, jadi dari bawah itu udah mecah-mecah ya bosku, mecah dan membuka itu beda. Kita lihat yang agak besar ini, nanti dikira yang saya bikin contoh yang besar, apa yang kecil, yang besar pun gitu. Nah, oke bosku, jadi kalau emang ini sekaligus untuk postingan kali ini saya bikin sekali ini, jadi ini, dan ini untuk sementara paling saya spray dulu. Sebenarnya masih banyak juga sih yang perlu di ini bosku ya, review untuk bibit-bibit ini. Tapi nah kayak gini ini enggak saya bawa kemarin. Sebenarnya ini bagus, tapi ini enggak perlu. Pokoknya yang berbeda dari yang lain kayak gini, ini enggak perlu dibawa ya bosku. Berbeda dari yang lain lah, dari yang normal kayak ini enggak tak bawa karena kemarin orangnya emang ngambilnya harga lumayan mahal, tapi mintanya yang istilahnya macam sempurna gitu loh ya. Jadi kayak gini sebenarnya bagus. Nah, kalau masalah bercak ini tidak ibaratnya tidak perlu khawatir ya bosku. Tidak perlu khawatir itu masalah bercak. Itu kalau kita tanam di posisi lahan, dia akan sembuh ya. Dan untuk perawatan juga, ini kalau perawatan ini jujur aja, ini seharusnya tingginya udah sebau, ini umuran setahun. Karena kelihatan ya, kelihatan ini udah tua. Nah, ini apa namanya, karena agak kekurangan air, dan ini air, maksudnya kekurangan air untuk penyiraman itu berebut dengan yang dipakai mandi, jadi pakai air sumur, jadi kayak gini. Nah, ini juga tidak perlu kita bawa, ini sudah apa kayak gini bosku. Makanya ini kelihatan bagus dari atas, tapi kita sisihkan, ini nggak mau pecah ya. Ini daun 1 2 3 maaf 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 nggak mau pecah, 9-nya cuma pecah kayak gini. Jadi ini perlu ditinggal. Jadi jangan asal-asalan ya bosku ya. Jadi kita harus sedikit banyak itu harus apa ya, belajar gitu. Dan porsi kita itu dalam menjelaskan itu lain-lain ya bosku. Porsi kita tuh lain-lain. Jadi untuk para senior juga saya minta maaf. Dan kalau saya boleh katakan, kenapa, maksudnya gimana Kang porsinya lain-lain? Itu kita kalau mengatasi atau merawat ataupun pengalaman, kalau di bidang pertanian itu seiring waktu berjalan kita perawatan, itu baru ketemu ya. Jadi nggak kayak gini, saya memberi keterangan kayak gini nggak bisa langsung jangan langsung diambil ini pasti bagus, ini pasti sembuh, ini pasti selesai, apa istilahnya, pasti tidak, jangan ya bosku. Jadi ini semua untuk pembelajaran. Oke, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan kita semua atau saudara-saudara. Itulah minimal atau sedikit saya memberikan arahan, dan itu juga belum tentu saya benar, saya akui ya, karena saya juga ya sambil belajar, dan mudah-mudahan ada atau bisa dijadikan sedikit pelajaran buat kita semua ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.